Ya, saudara saksi, ini saksi itu kan sudah diterangkan adalah anggota polisi, sudah lama bertugasnya. Apakah setelah pengungkapan sabu yang cukup spektakuler ini, karena ini luar biasa sebenarnya, 41, berapa tuh? 4. Sebenarnya prestasi yang luar biasa, saudara. Dan ini bisa mempengaruhi generasi kita selanjutnya. Saudara saksi, tadi disampaikan ada perintah penukaran tawas oleh terdakwa. Betul. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Pada saat yang 5 kilo ini, kan tadinya 12, turun 10, terus akhirnya yang terlaksana 5. saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat raut wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut. Mengkerut seperti gini, mengkerut gini. Artinya mengkerut itu senang atau marah? Kayaknya enggak senang. Oh, enggak senang. Yang saudara kan udah lama Ya. yang bergaul dengan terdakwa. Dan jangan buat marah. Ada petunjuk lain waktu itu? Tanggal 15 saya melaporkan itu, kemudian saya sampaikan kalau 1 bulan ini tidak diambil akan saya musnahkan sendiri. Dijawab, kenapa? Saya nggak berani nyimpan barang ini terlalu lama, Jenderal. Terus ada bentar lagi dari terdakwa, udah simpan aja. Akhirnya barang itu saudara simpan? Simpan. Di rumah? Di rumah dinas. Di kamarnya Samsul Marif. Di kamar Samsul Marif, rumah dinas saya. Saudara waktu itu tadi saya dengar ada perpindahan tugas. Betul. Maksudnya di rumah dinas saudara yang baru. Yang lama. Masih Kapolres Bukit Tinggi maksudnya. Betul. Terus saya agak lompat-lompat karena tadi sudah rasanya begitu gamblang juga majelis pengungkap. Pada saat pemusnahan saksi, ini kan barang sudah ditukar ya. Ya, dari betul. 40 sekian tadi, 41 sekian, ya, 4. Itu yang 5 kilo sudah ditukar kan. Betul. Pada saat pemusnahan, ini yang 5 kilo tadi, saudara terangkat ke majelis juga ada di dalam tempat pemusnahan. Betul. Artinya membaur di situ. Ya? Betul, membaur. Atau dipisahkan starter sendiri. Tidak dipisahkan, jadi langsung diambil ditaruh di meja. Jadi personel yang ngambil dan naruh di meja itu ya perkiraan saya nggak tahu, karena dia dibungkus kan. Nggak tahu mungkin. Apakah juga dilaporkan ke terdakwa posisi yang sabu ini, yang tawas ini, karena kan membaur ya. Dan juga apakah pada saat sebelum pemusnahan saudara melaporkan terdakwa tentang adanya tawas yang ada di dalam tempat pemusnahan bersama-sama dengan yang asli tadi? Maksudnya posisinya atau gimana? Posisi ataupun Kalau posisinya saya nggak dilaporkan. Saya enggak. Tapi disampaikan kepada terdakwa kalau di situ ada tawas. Karena kan tawas. di ruangan saya kan terdakwa kan nanya, kamu nukernya gimana? Apakah di sana atau seperti apa? Oh, bukan di sana, Jenderal, tapi sudah di ruangan ini. Akhirnya itulah ada keputusan dari terdakwa tadi hanya mengetes 1 yang saya terima. 1 dipegang oleh terdakwa saja yang dites. Yang dites itu. Betul. Yang mengetes siapa? Yang mengetes terdakwa sendiri, dibuka, kemudian ditempelkan, kemudian keluarlah ungu. Ada alat
alat tesnya ya? Ada alat tes. Terdakwa tidak ngetes satu-satu, padahal terdakwa ada megang alat tes itu. Tidak. Enggak. Tidak. Jadi hanya perwakilannya ini satu ya, setelah itu langsung dimusnahkan semua. Udah megang padahal sekarang ya. Lompat lagi saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan dengar ada sempat ini ya kan keluar takut berhubungan mengenai Wakapolres. Betul. Usulan untuk menduduki jabatan. Ya betul. Saudara mengemuh. Betul. Maksudnya mengemuh terdakwa kan pimpinan saudara. Betul. Karena gini Pak. Oh, tar dulu, kita belum selesai. Pimpinan saudara, Kapolda saudara. Kok beraninya saudara mengemuh? Kalau kata-kata itu, saya kan ibaratin, saya tahu anggota saya ini Pak. Ini kerja orang bagus. Tapi saya tanya dulu, mau masuk kasih BPKB, tetapi saudara terdakwa bilang sudah ada orangnya. Maksudnya saudara mengemuh itu untuk apa Mas? Supaya dia percaya sama saya. Mengemuhnya bagaimana? Bahwasanya penyisian ini dia seakan-akan ikut. Oh. Gitu. Karena kalau orangnya sudah ada, orangnya beliau sudah ada, ketika saya masuk pasti susah. Ini apa nih kira-kira nih? Nah gitu. Pak, artinya saudara terdakwa seolah-olah si Wakapolres itu tahu. Betul. Kalau ada penukaran tawas dengan sabu tadi. Betul. Padahal dia tidak tahu. Padahal tidak tahu. Selanjutnya, di dalam berkas perkara yang sudah sampaikan di depan penyidik, ini sepertinya ada tarik menarik. Tadi belum diungkapkan antara bagaimana pengiriman barang ke Jakarta atau di Pekanbaru. Coba saudara saksi ceritakan gimana sih kok akhirnya barang ini sampai ke Jakarta. Betul, jadi saya sampaikan Bapak, jadi terkait dengan itu pembicaraan antara saudara Samsul Ma'arif dengan saudari Anita, ini terkait dengan sistem untuk pengambilan barang, karena saya masih bertahan untuk barang ini tidak mau saya bawa keluar Sumbar. Jadi dialah yang mengambil ke sini, tapi saudari Anita yang berbicara kepada Samsul Ma'arif, yang saya laporkan juga kepada saudara terdakwa, bahwasanya saudari Anita ini meminta uang ini untuk operasional. Di situ antara lain untuk penggantian tim, untuk ngambil barang dan sebagainya seperti itu. Nah, saya sampaikan kepada saudara terdakwa tidak setuju, tidak setuju untuk jangan kasih uang kepada Anita. Di situ juga ada kata-kata syukur-syukur cash, ada uang, ada barang. Nah, seperti itu katanya saudara terdakwa WA kepada saya. Itulah makanya tarik ulur terus. Nah, ketika saya nggak tahu pembicaraan antara saudara terdakwa dengan saudari Anita, karena pada saat tanggal 14 September itulah saya ditelepon, saya masih di Jakarta, dan 19 September saya menghadap. Disitulah mengatakan bahwasanya harga per paket 400 juta. Kemudian saya sampaikan berarti saya jauh darat jenderal, kenapa nggak pakai pesawat gitu. Kalau misalnya saudara terdakwa tidak setuju, ya larangan saja, saya nggak usah ke Jakarta gitu loh. Berarti seperti itu, Bapak. Jadi memang artinya kegiatan pengiriman barang tadi itu juga dilaporkan ke terdakwa ya? Betul. Jadi minta uang, sampai minta uang ritual 15 juta juga saya laporkan. Munculnya angka 400, apakah ada perintah dari terdakwa angka itu atau bagaimana? Saya tahunya dari terdakwa pada saat saya menghadap di tanggal 19 September di ruangan kerja Kapolda Sumbar. Jadi dia bilang, Mas, dari Anita 400 per paket. Saya kira saya menghadap itu untuk masalah pengadaan ternyata justru beliau mengatakan seperti itu. Terdakwa mengatakan seperti itu. Disitulah saya kaget, disitulah saya tahu harganya 400 per paket. Jadi muncul dari terdakwa ya? Dari terdakwa 400 per paket di ruang kerja. Karena sekali lagi di ruang kerja cuma berdua. Jadi komunikasi saudara ini memang di samping juga melalui WhatsApp,
Itu juga dilakukan langsung juga ya? Langsung tapi berdua. Tapi berdua. Berdua. Ya, terima kasih. Saudara saksi. Juga saya tertarik ini mengenai perintah tarik di tanggal 24. Kalau nggak salah ya, tanggal 24. Tanggal 24 apa itu? 24 September. September ya. Ada perintah tarik. Ini perintah tarik ini karena apa sih kok ada perintah tarik menurut terdakwa ini? Menurut saya barangnya harganya nggak cocok. Terdakwa tahunya 400 kok jadi 300. Logiknya seperti itu. Jadi karena tidak kecocokan itu suruh tarik barangnya. Perintah tarik. Tarik barangnya. Barangnya. Ya. Bukan karena memang inisiatif niat baik untuk menarik barang. Bukan. Kalau misalnya 400 tahun 300, ya sudah nggak apa-apa Mas. Itu 4 kilo masih ada di Anita Pak. Karena harganya tidak cocok. Harganya nggak cocok. Tapi barang itu sudah terlempar keluar, terjual keluar. Satu. Oh. Hanya satu. Yang 4 barang pada saat itu ada di rumah Anita. Oh. Kalau seandainya beliau pada saat itu, ya udah Mas, nggak apa-apa 300 saja. Itu barang masih di rumah Anita Pak. Karena saya bilang di WA saya 300 akan langsung diberikan kepada jenderal dari Anita. Tapi begitu perintah tarik, yang satu sudah ini, yang sudah laku, jadi terpaksa 4 dengan plus 1 yang sudah laku 300 juta. Jadi nggak mau ditarik yang 1 kilo itu. Ya saya laporkan pada beliau kan sudah dipecah, dan nggak bisa udah dibawa orang kan pasti habis ketika gitu. Terus pembicaraan itu setelah itu apakah ada pembicaraan lagi mengenai barang selanjutnya itu dengan terdakwa? Saya tanggal 29 menghadap Pak. Oh menghadap. Menghadap. Oh, tidak melalui messenger atau WhatsApp atau apa? Tidak, saya menghadap kepada beliau di tanggal 29. Oh yang tadi saudara betul. Ya. Menyerahkan uang plus ada perintah baru dari beliau nih Anita nih soal ngambilnya 10% seharusnya. Ya udah Mas, nggak usah lewat Anita juga nggak apa-apa, saya banyak bayar yang lain. Oh, tapi hasil penjualan tadi dengan Anita yang pertama ya, apakah itu juga dilaporkan ke terdakwa kalau barang itu sudah terjual dengan nilai sekian-sekian? Betul, 300. Saya laporkan itu. Laporkan. Melalui WhatsApp. Kemudian makanya ada perintah ditarik barangnya. Karena dia nggak setuju dengan harga 300. Anita bilang kan 400. Saya nggak suka sama orang yang nggak komit Mas, dia bilang begitu. Terus berikutnya yang laporan yang tanggal 29 itu. 29. Itu langsung. 29 langsung saya ke rumahnya. Pada saat penyerahan uang. Pada saat berarti sudah tahu kalau hasil uang yang disampaikan itu ke terdakwa itu hasil memang penjualan itu. Tahu Pak, pasti. Saya yakin tahu. Karena sebelumnya sudah laporan. Tahu, karena sudah laporan. Saya nggak suka orang yang nggak komit dan seterusnya itu Pak. Terus pada saat pertemuan yang kedua, yang setelah tanggal 29 itu, setelah penyerahan uang itu, terus bagaimana? Yang 4 kilo tadi? Yang 4 kilo kan di rumah saya. Kemudian tanggal 3 atau tanggal 4 itu 2 kilo dibawa lah oleh saudara Samsul Ma'arif. Ini atas permintaan Anita. Itu Pak. Tapi dibawa dari rumah saya itu adalah 4 kilo Pak, semua. Satu box begini nih dibawa oleh saudara terdakwa Samsul Ma'arif. Dibawa 4-4-nya. Tapi yang diberikan pada Anita adalah 2 kilo atas permintaan saudari Anita. Nah kemudian itulah saya laporkan pada saat saya menjemput saudara terdakwa di Bandara Ngurah Rai Bali. Oh itu dilaporkan? Saya laporkan. Langsung? Anita langsung. Sekali lagi Pak, ini misi rahasia. Jadi hanya kami berdua Pak yang tahu. Dan saya menjaga pada saat itu marwahnya saudara terdakwa. Saya bisa aja Pak ngomong mau kemana-mana sebelumnya bisa.
Tapi sekali lagi Pak, saya pada saat tunduk dan patuh Pak sama pimpinan saya. Makanya apa petunjuk beliau pada saat petunjuk si terdakwa ini pada saat saudara melaporkan itu? Saya bilang izin jenderal 2 barang sudah ada di Anita dan dia sudah oke 360 per paket. Dijawablah berarti 720 ya Mas. Siap jenderal. Ya udah minggu depan aja di Padang, dia bilang begitu. Berarti paham Pak ya? Sudah paham Pak. Baik, terima kasih. Sementara mungkin dilanjut rekan kami. Saudara saksi, saya akan lompat-lompat dalam pertanyaan karena hanya pendalaman, karena sebagian besar sebenarnya sudah ditanyakan oleh majelis dan juga rekan kami tadi. Pertanyaan saya ini kepada saksi terkait dengan WA saudara terdakwa kepada saksi yang di awal-awal yang menyatakan sebagian BB diganti tawas dengan emoji ketawa gitu, dan saudara jawab juga tidak. Jawaban saudara pada waktu itu apa? Siap, nggak berani jenderal. Tidak berani ya. Yang saudara tangkap pada waktu terjadi komunikasi via WA tersebut, apakah itu candaan, perintah atau apa? Itu bukan candaan. Ya? Bukan candaan. Bukan candaan. Bukan candaan. Kalau apakah saat itu juga saudara simpulkan itu bukan candaan atau setelah ada pembicaraan lanjutan? dari awal pada saat itu BP tawas tuh saya bilang itu bukan candaan. Dari mana saudara simpulkan itu bukan candaan? Karena dia Kapolda saya, Pak. Oh gitu. Iya, karena setiap keluar yang dari kata Kapolda seperti saya Pak Kapolres. Ya. Saya Kapolres yang memerintahkan anggota walaupun apapun pasti dilakukan. Kalaupun bercanda, saya akan menganulir. Mas, itu nggak jadi, saya mau bercanda kok. Ya. Tapi ini tidak, Pak. Ya. Dikuatkan lagi tanggal 20 Mei, Pak. Ya. Ya, sehingga saya yakin, loh, ini benar-benar diperintah ini. Ya. Oke, jadi saudara menyimpulkan itu bukan candaan, tapi perintah ya? Bukan, Pak. Bukan kelakar, bukan candaan. Oke. Selanjutnya, apakah ada pembicaraan antara saudara dengan terdakwa terkait dengan ada skenario untuk pengungkapan kasus melalui dengan mempergunakan barang bukti yang kalau saya mengatakan digelapkan ini, bukan disisihkan, yang diganti tawas ini tadi yang 5 kilo. Apakah ada pembicaraan saudara dengan terdakwa bahwasanya barang bukti ini akan dipakai untuk mengungkap kasus lain? Tidak ada sama sekali. Bapak bisa lihat dari chat awal saya sampai dengan akhir, ada nggak kata-kata penjebakan? Yang ada hanya satu, Pak. Ya. Saya menyampaikan kepada saudara terdakwa, saya ini agak curiga dengan Anita. Jangan-jangan ini jebakan jenderal. Saya nggak percaya karena cepu ini tidak ada yang abadi. Saya sampaikan. Nyawa di ujung tanduk, dan saya sampaikan begitu. Ya. Tapi dijawab oleh saudara terdakwa, kalau pengkhianat, saya rasa tidak, Mas. Tapi kalau cari cuan kanan kiri, iya. Oh gitu. Jadi tidak ada rencana misalnya terdakwa mengatakan ini kita mau menjebak Anita atau Linda. Tidak ada, Pak. Polisi nggak boleh jebak masyarakat, Pak. Ya. Nggak Tidak boleh, ada itu ya. Nggak ada, Pak. Oke, cukup. Kemudian terkait dengan transaksi ini kan ada di BAP saya baca dan juga tadi dipertanyakan oleh majelis, transaksinya ini di Jakarta atau di Sumbar atau di Riau, kan ada beberapa alternatif ya tempat tadi sebagaimana saudara terangkan. Saudara kalau dari keterangan saudara tadi kan inginnya transaksi itu di Sumatera Barat. Coba jelaskan, apakah ini keinginan saudara di Sumatera Barat transaksinya atau keinginan terdakwa? Sebenarnya keinginan saya tuh barang diambil di Sumatera Barat, Pak. Apa alasan saudara sehingga saudara pilih Sumatera Barat? Jadi saya disaksikan langsung dan langsung saya laporkan pada saat itu kepada Kapolda Sumbar kalau Ya. itu terjadi. Ya. Tapi kan ini kan tarik ulur terus, Pak. Iya, ya. Karena yang bersangkutan saudari Anita minta uang terus. Ya. Sedangkan posisi saya sudah pindah. Ya. Gitu. Jadi kesimpulan saudara terkait transaksi ini, apakah ada arahan dari terdakwa harus di Sumatera Barat atau boleh di tempat lain sebenarnya? Awalnya itu di Sumatera Barat, Pak. Ya. Penekanannya dari transaksi ini apa? Penekanannya apakah terkait dengan tempat atau terkait dengan harga? Sebenarnya uang, Pak. Uang ya? Uang. Oke. Saya lanjutkan. Terkait dengan tadi saudara ceritakan bahwasanya saudara dipanggil terdakwa dan ada rencana penukaran barang bukti dengan tawas. Saudara pernah cerita terkait dengan hal tersebut selain dengan Samsul Marif dengan siapa saja? Saya hanya cerita. Sebelum terungkap ini ya, sebelum terungkap. Saya cerita kepada Samsul Marif aja, Pak.
Ada yang lain? Nggak ada. Dengan istri saudara misalnya? Nggak ada, Pak. Dengan orang tua saudara? Kalau saya orang tua nggak ada sama sekali. Apalagi orang tua, Pak. Ada. Apalagi orang tua. Tidak ada ya? Nggak ada. Dengan istri juga tidak ada? Kalau dengan istri pada saat saya diperintah dengan tawas saja, Pak. Nah itu. Kapan tapi belum saya lakukan. Ya. Belum saya lakukan. Tapi istri saya bilang keras, jangan ayah, ingat anak-anak, ingat papa dengan mama dan sebagainya. Enggak kok nggak akan kulaksanakan ini perintah ini. Saya bilang sama istri seperti itu. Iya. Gitu, Pak. Kemudian tadi saudara juga mengatakan 1 kilogram sudah terjual, 4 kilogram lagi belum. Ada tadi pernyataan Ya, saudara betul, begitu ya. ya. Nah, kemudian yang 1 kilo tadi saudara juga mengatakan saudara ada menyerahkan uang kepada terdakwa di rumahnya. Betul. Yang sudah saudara tukar kepada Dolar Singapura. dolar Singapura. Nah, itu uang hasil penjualan itu yang saudara tukarkan atau saudara dulu kan pakai uang saudara? Bagaimana saudara? Itu uang yang hasil penjualan, Pak. 300 Ya. itu ditukarkan ke dolar Singapura. Jadi dolar Singapura itu adalah hasil penjualan. Hasil penjualan. Betul, Ya? hasil penjualan yang pertama. Ya. Tadi kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara tidak kenal dengan Anita atau Linda ya. Betul. Tetapi saudara menyuruh saksi Syamsul Marif yang menyaru sebagai saudara. Betul. Ya. Jadi uang tersebut saudara terima dari Syamsul Marif atau dari siapa? Dari Syamsul Ma'arif, Pak. Langsung saudara terima Langsung. dari Syamsul Marif. Dikasih di rumah saya. Dikasih di rumah saudara ya. Oke. Kemudian pada waktu pengambilan uang itu apakah bersamaan dengan perintah tarik itu tadi? Bersamaan dengan pengambilan uang dengan barang bukti yang sisa yang belum terjual atau bagaimana? Itu 300 plus 4 barang, Pak, diambil sekaligus dari rumah Anita. Oh sekaligus? Sekaligus Dengan uang itu tadi? dengan uang itu. Ya. Kemudian terkait dengan saudara tadi mengatakan saudara ada laporan di Bali. Laporan saudara di Bali itu terkait dengan posisi barang dan penjualan atau bagaimana? Itu terkait barang sudah 2 di Anita dan Anita setuju per paketnya 360 dan dijawab oleh saudara terdakwa, ya Mas, berarti 720 ya. Oke. Siap Jenderal. Ya udah, minggu depan aja di Padang. Ya. Saya mau tanya, sebelum kejadian ini, sebelum terungkap ini ya, hubungan saudara dengan terdakwa ini bagaimana? Apakah baik-baik saja atau ada masalah atau bagaimana? Izin Bapak, beliau ini Koren, Pak. Ya? Koren. Apa itu? Koren itu di Taruna itu Kor Malang, Pak. Kor Malang, Pak, di Taruna. Saya juga Koren, Pak, Kor Malang. Jadi ibaratnya ini saya ini adik asuhnya, ini kakak asuh saya, Pak, sebenarnya. Oh gitu. Nah, saya dari Malang, beliau Pasuruan, Pak. Jadi sebenarnya ada hubungan emosional begitu. Iya, secara tidak langsung, dan beliau juga mantan Danton, Pak, di Taruna. Jadi saya ini anak asuhnya beliau, Pak, di Taruna. Oh. Dan saya juga dengan ibu juga baik, Pak. Baik ya. Dengan Jadi tidak ada dengan Bu masalah. Marti baik. Tidak ada masalah, Pak, saya itu sama Tidak ada beliau. dendam juga ke terdakwa ini. Sampai sekarang pun udah saya maafin, Pak. Saudara ikhlas ya? Saya ikhlas, Pak, saya maafin. Saya maafin. Ya. Saya nggak ada dendam apa-apa sama Pak Teddy Minasa, Pak. Iya. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke tadi. Tadi kan uang tidak ada, yang lain-lain juga sudah tidak ada sebutkan. Tapi saya hanya mau menanyakan lagi, apakah ada janji yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saudara? Tah janji apalah itu yang istilahnya menurut saudara itu berharga atau penting buat karir saudara? Kalau yang terkait ini tidak ada, Pak. Tidak Terkait ada. dengan ini tidak ada. Maka ini saya kan sudah saya jelaskan Ya. bahwasanya baik dari saudara terdakwa maupun Ya. saya untuk janji itu tidak ada, gitu, Pak. Ya. Saya juga nggak pernah minta, Pak, untuk itu. Ya. Kemudian saya ingin perjelas lagi terkait dengan pada waktu saudara tadi bilang membawa barang itu bersama dengan Syamsul Marif ya, dan Ya, kemudian betul. berpisah di Di Karangtengah, Karangtengah. Betul. Itu Karangtengah tepatnya di mana? di rest area, Rest area ya. rest area Karangtengah. Nah, kemudian dari situ saudara pergi sendiri atau ada orang lain lagi di situ? Kalau saya pergi sendiri, Pak, pulang langsung ke Cimanggis. Kalau Kalau Syamsul Marif Syamsul bersama Marif dengan siapa? dengan supirnya, Pak. Dengan supirnya. Supirnya. Saya penasaran dengan kendaraan yang saudara tumpangi dari Padang, kendaraannya apa sebenarnya? Jimny kuning, Pak. Jimmy kuning. Betul. Oh, itu ada yang sudah kita sita sebagai barang bukti ya. Betul, Pak. Itu hanya membawa barang saja, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi kan ada masalah
tarik menarik barang itu tadi? Ada perintah tarik atau bagaimana? Maksudnya jadi ditarik tidak? Barang itu jadi ditarik, Pak. Kan tadi kan satu yang sudah ini dengan 4 dibawa ke rumah saya. Iya. Tapi tadi kan ada lagi keterangan saudara diserahkan lagi 2 kilo. Itu bagaimana ceritanya? Nah, itu diserahkan oleh Samsul Ma'arif, Pak, di tanggal 3 atau 4 Oktober kepada Anita. Itu sepengetahuan saudara? Ya, sepengetahuan saya itu. Sepengetahuan terdakwa juga? Sudah saya laporkan pada saat di Bandara Ngurah Rai, Pak. Yang 2 sudah ada di Anita. Oh, berarti 720 ya, Mas ya? Ya. Oh, berarti yang terkait dengan penyerahan 2 berarti setelah ditarik kemudian diserahkan lagi begitu? Berarti sudah ditarik, kemudian ada perintah baru bahwa saya tanggal 29, dia bilang Anita tuh ngambil 10% aja. Nah ini, kalau perlu nggak usah lewat Anita juga nggak apa-apa, Mas, saya juga banyak bayar yang lain. Ini kalau barang lama-lama di saya kan bom waktu, Pak. Ya. Nah sehingga kan kita cuma punya Anita saja, sehingga saya pastikan pada Samsul Ma'arif, kamu bilang sama Anita bilang sama saudara terdakwa ini, 360. Kelebihannya pun di mana lain sebagainya, ini saya yang akan penuhi, saya akan berkorban lah. Saya bilang saya mau jual apa dan sebagainya, yang penting bos jangan sampai kecewa. Saya bilang itu. Makanya nyebrang Pak 2 di tanggal 3 atau 4. Nah setelah itu saya jemput beliau dan saya sudah laporkan langsung bahwasanya 2 sudah di Anita dan Anita sepakat per paketnya 360. Berarti dijawab beliau, berarti 720 ya, Mas. Siap. Ya udah minggu depan di Padang. Oke, terkait dengan 2 kilo berikutnya itu tadi, itu sudah terjual dua-duanya atau bagaimana? Setahu saya itu 1, Pak. 1, Samsul Ma'arif mengirimkan foto 200 juta, Pak, kepada saya. Oh, sudah dibayar 200 juta? Tapi Samsul Ma'arif, penguasaan Samsul Ma'arif bukan saya. Tapi itu belum diserahkan kepada saudara? Belum. Jadi belum diserahkan juga kepada terdakwa? Belum. Belum ya? Belum. Sudah keburu ketangkap dulu, Pak. Oh, sudah ketangkap? Ya. Oke. Kemudian saya mau tahu kesimpulan atau pendapat saudara terkait dengan penarikan tadi sekali lagi. Ini penarikan ini karena insaf, karena menyesal ini salah, tidak sesuai dengan hukum, atau karena apa? Harganya nggak pas, Pak. Karena harga nggak pas? Iya, ya? harganya nggak pas, Pak, itu. Oh, jadi harganya pas nggak akan ditarik, Pak. Yakin saya. 1000%. Bukan karena insaf ya? Mana, Pak, insaf nggak akan, Pak. Insaf itu sejak dari Padang, Pak, harusnya insaf, Pak. Oke. Saya pikir demikian majelis, akan tetapi kami mau menampilkan ada lagi tambahan dulu atau langsung ke bukti digitalnya yang kita tampilkan? Lagi? Oke, silakan. Masih ada? Oke, silakan. Iya, makasih yang mulia. Saksi tadi barusan ditanya oleh rekan kami menggunakan kendaraan apa dari Padang ke Jakarta. Saksi jawab menggunakan Jimny. Saksi pernah di BAP, di penyidik. Pernah di BAP. Saksi masih ingat di PON 15 ditanya apa? Masih. Saksi jawab apa di PON 15? Pada saat itu saya bilang Avanza. Kenapa beda waktu itu Avanza sekarang Jimny? Alasan saya pada saat itu, wah ini udah ketangkep, udahlah itu mobil mau saya jual mau buat anak sekolah. Karena udah selesai ini, saya bilang kan begitu. Tapi saya tak pikir-pikir, saya hubungin lawyer saya, panggil penyidik deh. Kenapa, Bang? Ini mau saya rubah karena saya dari sana pakai Jimny. Oh gitu, Bang? Iya. Panggil sini, saya di BAP. Artinya saya mau buka ini seterang-terangnya, Pak. Gitu, akhirnya ya sudahlah, apa adanya, gitu, Pak. Jadi yang disita mobil Jimny apa mobil Avanza? Dua-duanya. Sebelum kami lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mulia, kami menghendaki agar diperbolehkan untuk menampilkan foto percakapan pada tangkapan layar WhatsApp antara saksi dengan terdakwa. Hubungan ini ada di dalam berita acara pemeriksaan. Bagaimana nanti sekaligus setelah penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sekaligus kita buka nanti, ya. Barangkali itu juga yang mereka tanya. Nanti kalau mereka tanya tentang itu kita tunggu di layar, seperti itu. Bisa kita pending, tapi kita beri kesempatan itu nanti. Boleh? Lanjutkan yang lain dulu. Baik. Jadi gini. Apa yang membuat saksi mau melaksanakan perintah dari terdakwa hingga mau melakukan penukaran tawas?
Saya hanya loyal punya Pak, hanya loyal pada pimpinan apa sudah saya tolak 2 kali, tapi tetap diarahkan ya sudah saya laksanakan. Yang penting tidak pernah saya tolak Pak. Oke. Tadi di awal saksi menerangkan bahwa terhadap pesan yang disampaikan oleh terdakwa untuk menukar tawas, saksi menjawab siap tidak berani jenderal. Pertanyaan kami, kalau udah bilang nggak berani, kenapa tetap dilakuin? Karena tanggal 20 saya dipanggil malam di kamarnya. Kemudian beliau meminta 12 kilo untuk undercover dan bonus anggota. Saya juga masih jawab juga nggak berani jenderal, untuk apa ya itu. Udah sisihkan aja, siap kami upayakan jenderal. Oke. Sekarang saya mengajak saksi ke tanggal 21 Mei 2022. Saksi masih ingat apakah saksi ada membicarakan sesuatu dengan terdakwa di dalam pesan WhatsApp terkait saksi mau berangkat ke Jakarta? Tanggal 21 September. Iya. Saya bilang izin jenderal, saya mau berangkat ke Jakarta. Saksi melaporkannya dengan cara bagaimana? Menelpon, kirim pesan WA. Apakah dibalas oleh terdakwa saat itu? Dibalas. Hati-hati di jalan Mas. Salam hormat buat Pak As. Apa dibalasnya? Hati-hati di jalan Mas. Salam buat Pak As. Baik. Kemudian saya mengajak saudara ke tanggal 27 Juni 2022 sekitar jam 6:30 malam. Apakah saksi masih ingat saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp? Tanggal 27 bisa di... Baik. Diralatnya tadi itu, saya sudah coba dia ke tanggal 27 pola pikirnya tadi, tapi dia arahkan ke tanggal 23 Juni 2022, di mana terdakwa ada meng-WA Dodi untuk menghubungi Linda. Itu yang tanggal 27 tadi kita kejar, tidak ada jawabannya. Oke. Coba silakan. Kalau mau gali juga 27 silakan. Iya. Kami mau menanyakan kepada saksi, apakah saksi masih ingat tanggal 27 Juni pernah kirim pesan kepada terdakwa? Coba saya lupa Pak. Saksi di sini di dalam BAP menerangkan bahwa siap jenderal, kemudian dibalas terdakwa, pokoknya biar mereka yang ambil Mas, syukur-syukur cash. Itu maksudnya apa? Oh, jadi itu maksudnya adalah barang 5 ini itu maunya daripada saudara terdakwa itu ada uang, ada barang. Jadi dibayar cash. Barangnya itu apa? Sabu. Saya ajak saudara saksi ke tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 10:20 waktu Indonesia Barat. Ada saksi berkomunikasi dengan terdakwa di dalam WhatsApp 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menyampaikan hasil komunikasi antara Samsul Ma'rif dengan Linda. Ada. Oke. Ada. Apa yang saudara sampaikan? Saya lupa isinya. Oke. Begitu dalam banyak. BAP saudara mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk ops dia dan pihak ketiga kami tetap tidak mau. Masih ingat? Ya. Bisa Itu saudara jelaskan? Itu maksudnya adalah dari pihak Anita itu meminta uang untuk operasional karena dia bilang itu ada tim. Ada tim untuk mengambil sewa mobil dan lain sebagainya. Yang awalnya 150 juta turun jadi 100, turun jadi 50. Ini saudara laporkan pada terdakwa? Saya laporkan semua. Ceritanya dari Samsul Ma'rif. Iya, dari Samsul Ma'rif. Setelah saudara laporkan terdakwa, apa respon terdakwa? Terdakwa bilang, jangan kasih uang Mas. Itu aja. Aturannya itu mereka memberikan DP dulu dan sebagainya, ada beberapa itu. Oke. Baik, kemudian saya masuk ke tanggal 7 Agustus 2022 pernah terdakwa komunikasi dengan saksi terdakwa terkait kebutuhan dana untuk ritual. Gimana? Iya betul. Saya menyampaikan pada
saudara terdakwa bahwasanya Anita itu minta ritual 15 juta. Nah, kemudian? Nah, kemudian dijawab itu jangan kasih uang atau dengan ikon, nggak salah ikon, ada ikon tepuk jidat nggak salah itu. Itu balasan pesan WA. Balasan dia. Majelis, saya silakan. kalau tadi sudah dibahas mengenai barang bukti dari Padang sampai ke Jakarta. Kalau saya mau menanya saudara tentang penanganan tindak pidana narkotika yang selama ini saudara lakukan ya. Sebelum saya ke pertanyaan ini, kan saudara tadi mengatakan bahwa terdakwa yang di pojok sana adalah benar dia ya, benar ya? Gimana? Benar itu terdakwanya, benar itu. Betul. Oke. Terus selain berkomunikasi langsung dengan terdakwa, saudara juga melakukan komunikasi dengan via telekomunikasi. Ada di situ penyampaian berupa chat WA, benar demikian ya? Bagaimana saudara memastikan bahwa terdakwa yang di pojok sana yang melakukan chat kepada saudara lewat aplikasi WhatsApp itu? Memastikannya, jangan-jangan bukan terdakwa Teddy, jangan-jangan orang lain. Bagaimana cara memastikannya? Nomor jelas Pak. Nomornya, nomor berapa? Nomor jelas itu yang belakangnya namanya 4 kali. Yang belakangnya 081 sekian 2, belakangnya namanya 4 kali. Itu ada di grup Kapolres Pak itu. Ada. Betul, saya selama ini komunikasi juga, WA juga pakai itu. Tidak hanya kasus ini Pak, tapi saya melaporkan kegiatan-kegiatan saya semuanya itu juga saya menggunakan ditujukan pada nomor saudara terdakwa yang belakangnya 4 kali itu. Berarti nomor itu sudah hal yang lazim ya? Yang lazim. Dan sudah. Kalau kita tanyakan itu ke orang lain, nomor itu pasti orang lain tahu. Nomor yang saudara sampaikan itu bahwa itu nomor saudara terdakwa Teddy Minahasa. Kalau namanya 4 kali betul. Oke, sekarang kita lanjut ke perkara 41,4 kilo yang saudara kerjakan, yang saudara tangkap. Itu tanggal 14 Mei, saudara mengatakan tadi ada barang bukti tertangkap, totalnya 41,4 kilo, benar demikian ya? Betul. Itu ditangkap di daerah mana? Itu yang terbanyak ada di wilayah Padang Luar. Di wilayah Padang 2, Agam. Kabupaten Agam. Luar. Padang Luar. Oke. Saudara sebagai Kapolres, saudara berarti wilayah saudara sampai ke Agam. Betul. Sampai juga ke Bukit Tinggi. Betul, 2 administrasi. Nah, kalau di Agam dan di Bukit Tinggi berapa Kapolresnya? Kalau di Agam ada sendiri, dia Agam di bawah. Agam Barat kalau mereka sebut, kalau Agam Timur dengan kota Bukit Tinggi masuk wilayah Polres Bukit Tinggi. Oh, berarti saudara Kapolres menjadi Kapolres Bukit Tinggi sekaligus Agam Timur, demikian ya? Betul. Oke. Ketika saudara menangkap pelaku, menangkap barang bukti, tentu ada tersangkanya. Betul. Berapa waktu itu tersangkanya? 9 orang. 9 orang. Di antara 9 orang ini tentu pasti sudah menjadi berkas perkara, benar demikian? Betul. Berapa yang saudara limpahkan ke pengadilan? Kita punya 2 kajari. 2 kajari. Kajari Agam dengan kajari kota Bukit Tinggi. Dua-duanya itu 4,311 kilo dengan 9 tersangka. Ulang. Jadi dua kajari dengan 9 tersangka. Oke. Itu totalnya BB untuk untuk pembuktian adalah 4,311. 4,311. Tapi masih lingkup dari 41 ini nih. Betul. Oke. Yang saya tanyakan di sini, kan saudara tadi mengatakan tangkapnya di Agam ya, itu barang bukti. Ada di kota Bukit Tinggi juga tersangkanya. Dengan barang bukti yang sama. Betul. Terus saudara ada melimpahkan itu ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan ada ke Kejaksaan Negeri Agam, demikian. Betul. Alasan saudara, kenapa itu? Kan kita punya 2 kajari, Pak. Iya, 2 kajari. 2 kajari. Nah, BB yang terbanyak itu ada untuk wilayah hukum Kajari Agam. Oh, berarti 36. dari keterangan saudara ini, BB ini bukan langsung ujuk-ujuk ditemukan 41 tidak, ya? Pak, tidak. Jadi dia tuh dari beberapa titik, Pak. Oke. Terus
sebagaimana perintah terdakwa kepada saudara, tolong sisihkan 10 kilo dengan benar kan? Terus saudara mengatakan hanya mampunya 5 dan diganti tawas. Tidak ada kata tolong, Pak. Hah? Tidak ada kata tolong. Iya, nggak ada tolong. Intinya ini sudah fakta persidangan ya. Ada minta 10 dan yang saudara mampunya eksekusinya 5 menjadi tawas kan gitu. Sekarang sebelum itu jadi berkas perkara, tentu ada permohonan penetapan ke kejaksaan tentang status barang bukti ini. Betul. Apa yang saudara mohonkan ke kejaksaan terhadap status barang bukti ini? Apakah saudara sebutkan di sini di antara 41,4 ini ada 5 kilo tawas? Ada nggak? Ya tadi kan sudah saya jawab, nggak mungkin lah seorang Pak Kapolda ngomong begitu, Pak. Pasti itu maksudnya jadi fakta persidangan. Ngomongin aja. Pasti 35 kilo itu adalah sabu. Oke. Gitu. 35 kilo itu sabu. Berarti di situ ada memberikan data bohong lah ya ke kejaksaan supaya status itu keluar. Iya, betul seperti itu, Pak. Nah, sekarang setelah mendapatkan penetapan status barang bukti, tentu dilanjutkan lagi memeriksa ini barang bukti ini semuanya. Bagaimana caranya saudara sehingga nanti muncul di berkas perkara yang menyatakan bahwa barang bukti yang 41,4 kilo ini adalah benar-benar narkotika. Bagaimana caranya saudara mengelabui petugas laboratorium? Pada saat itu kan pemusnahan kan hanya satu, Pak, yang dites, Pak. Hanya satu. Dia yang di tangan Kapolda atau terdakwa. Hanya satu, Pak, yang dites. Menurut kamu benar tidak demikian? Hanya boleh dari sekian barang bukti hanya diperiksa satu. Tentunya kan boleh kan? Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya sih seharusnya dites semua, Pak. Tapi kan memakan waktu, Pak. Okay. Makan waktu pasti lama. Okay. Jadi kan Forkopimda juga ada kegiatan banyak, Pak. Jadi kita main cepat aja, Pak. Main cepat saja ya. Jadi intinya hanya satu yang diperiksa ya. Oke. Terus sebelum pemusnahan barang bukti, kebiasaan yang terjadi di Republik Indonesia ini biasanya kalau nggak Kapolda, Kepala BNN akan konferensi pers, kan gitu kan? Biasanya kan, tuh ya, menyampaikan betul. Apa yang prestasi yang dilakukan oleh kepolisian atau BNN terhadap ini, termasuk saudara waktu itu saya lihat di televisi ada pemberitaan pers mengatakan Polres Bukit Tinggi berhasil menangkap 41,4 kilo dengan kalau ditaksir harganya mencapai 62,2 miliar. Itu benar ya? Benar. Coba saudara hitung-hitungannya bagaimana sampai dari 41,4 kilo yang saudara tangkap itu nilainya menjadi kalau dirupiahkan menjadi 62,2 miliar. Terangkan karena saudara itu menyampaikan langsung itu. Itu kalkulasi kalau harga itu 1 gramnya itu 1 juta sampai 1,5 juta, Pak. Ya? 1 juta atau 1,5 juta per gramnya. Per gramnya 1 itu. Juta. Jadi kira-kira ya seperti itu. Jadi makanya total dari 41 itu saudara menyebutkan 62,2 miliar. Ya, seperti itu kurang lebih, Pak. Kalau 5 kilo, nah sekarang kan tadi 41. Kalau 5 kilo ini berapa itu nilainya? Kalau hitung-hitungan kamu itu juga? Kalau hitung-hitungannya ya kalikan aja, Pak. 1 juta atau 1,5 juta dikalikan 5. Dikalikan 5. Itu aja. Berarti sekitar 2 miliar 500 juta. Lebih, Pak. Lebih ya. Oke, setari ada nilainya ya. Terus biasanya lagi ada di dalam konferensi pers itu biasanya demikian. Kami menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkotika sekian orang. Baik, kami ingatkan penuntut umum fokus ke dakwaan. Siap. Iya, fokus ke dakwaan. Untuk tahapan-tahapan ini dicari inti-intinya saja. Kita menjurusnya ke dakwaan. Silakan. Siap, majelis. Pertanyaan saya nggak banyak lagi majelis. Untuk 5 kilo ini, kalau beredar ini ke masyarakat, kira-kira berapa generasi muda yang teracuni? Nah, tolong dijawab. Oke, bisa dijawab? Saya handle pertanyaan itu. Ya, pertanyaan lain. Oke. Handle KBW sudah ya. Oke, kita pilih dulu. Oke, masuk.
Cukup? Masih ada? Masih ada majelis. Silakan. Masih ada kesempatannya. Mungkin akan loncat-loncat. Tadi saudara sampaikan bahwasanya ini menyambung dari pertanyaan rekan saya terkait saudara saksi yakin betul memang yang WhatsApp adalah saudara terdakwa, yaitu Kapolda Sumbar. Berapa nomor teleponnya? Apakah saudara masih ingat? Bisa disampaikan ke depan majelis hakim. Nomor telepon saudara berapa? Nomor telepon Kapolda Sumbar atau saudara terdakwa itu berapa? Berapa nomornya? Nomor teleponnya berapa? Saya kira kalau nomor telepon, kalau saya kan udah jelas di BAP juga sudah di ini kan, nomornya juga udah jelas. Jawab kalau bisa, kalau lupa. Kalau belakangnya yang saya tahu 6666. Kalau nomor telepon saudara? Belakangnya 2001. Saudara lupa depannya? Kalau telepon saya 081 3-nya 4 kali 2001. Ya. Untuk Samsul Ma'arif? Gak ingat saya. Tidak ingat. Gak ingat. Saya ingatkan sesuai dengan BAP saudara. Ya. Untuk Kapolda Sumbar atau saudara terdakwa Teddy Minahasa di penuntut umum itu namanya menjebak. Oke. Iya. Kita pastikan yang kita tahu untuk dia. Sementara yang kita tahu menurut KUHAP-nya, keterangan saksi yang mempunyai nilai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Coba yang lain, silakan. Dari percakapan WhatsApp tersebut, kan itu perjalanan panjang. Apakah saudara selalu melaporkan secara via WhatsApp dan secara tatap muka dengan menunggu arahan dan perintah dari saudara terdakwa? Saya melaporkan pastinya lewat dari WhatsApp. Kemudian pertemuan juga beberapa kali juga saya lakukan pada saudara terdakwa. Ya. Itu percakapan itu apakah ada saudara perlihatkan kepada orang lain? Jelasnya kan tidak, Pak. Itu hanya maupun ke Samsul Ma'arif? Kalau Samsul Ma'arif ya. Apa yang saudara perlihatkan kalau kepada? Saya perlihatkan tentang penukaran BB Tawas. Itu kepada Samsul Ma'arif saya lihatkan handphone saya. Bahasanya apa? Itu sebagian BB diganti Tawas dalam kurung bonus untuk anggota. Saya jawab saya nggak berani jenderal. Jadi WA dari terdakwa saudara perlihatkan kepada Samsul Ma'arif? Ya. Tanggapan layar? Ya. Saudara saksi, pada saat saudara dilakukan penangkapan, saudara pada saat itu sudah menjabat sebagai apa? Saya menjabat jadi Kabak Ada Rolok Polda Sumbar. Mutasi tersebut adalah hal yang wajar atau ada usulan dari Kapolda? Awalnya Pak, saya berpikir apa ini saya nggak laksanakan cari barang ini lama-lama saya dipindah awalnya Pak ya. Tapi setelah saya pindah, saya lapor kepada saudara terdakwa. Lapor bagaimana? Lapor lewat WA bahwa saya itu pindah. Terus lah kok nggak ke monitor? Saya nggak tahu, jenderal bilang itu. Tapi dijawab, saya kira bagus, udah aja mantep. Saya itu orangnya kalau dapat TR apapun saya laksanakan Pak. Itu promosi atau diusulkan? Kalau sebenarnya sih itu promosi Pak, naik job mantap itu. Promosi? Ya. Apakah itu sebagai bonus karena saudara berhasil melakukan hal? Enggak Pak, saya kira berdua juga kaget Pak pindah. Oke. Tadi sempat disampaikan juga oleh saudara saksi bahwasanya dalam percakapan, kalau tadi saya ingat itu ada
bahasa kalau sesama kita bahaya mas, itu kalau pemahaman saudara itu bagaimana? Maksudnya pada saat saudara melaporkan itu? Saya nggak tahu maksudnya dari saudara terdakwa itu mengatakan sesama baju coklat itu apa rawan. Tapi saya punya penilaian mungkin ini adalah hal yang sebenarnya berbahaya kalau melibatkan juga ternyata juga coklat juga, itu maksudnya. Nggak aman jadinya? Iya nggak aman gitu maksudnya. Terus lagi, setibanya di Jakarta, saudara berangkat dari Padang ke Jakarta menggunakan kendaraan? Tadi sudah saya jawab tuh, saya rasa. Oke. Cukup dilanjutkan, Mas. Masih ada? Mohon izin yang mulia, Silakan. mempertegas terkait dengan status sitaan barang bukti narkotika pada saat di awal proses penangkapan. Sebelum ini kan tadi saudara sudah menjelaskan bahwa saya ingin mengaitkan bahwa di sini ada 5 kilo yang ditukar dengan tawas. 1 kilo pertama itu sudah terjual dengan harga 400, tapi kemudian disetorkan kepada terdakwa itu 300. Mohon maaf tadi 400 disetorkan kepada terdakwa 300. Yang 4 kilo sisanya 2 kilo pada saat penangkapan ada berada pada saudara. Betul demikian kan terdakwa? 2 kilo lagi diserahkan ke Anita dan itulah sudah terjual 200 juta. Demikian. Saya ingin mengaitkan apakah 300 juta yang barang sudah terjual ini nanti bisa dihubungkan dengan barang bukti benar merupakan barang bukti narkotika atau tidak pada saat proses penangkapan dan penyitaan pada saat di Bukit Tinggi. Nah, ingin saya tanyakan prosesnya nanti. Pertama, yang saya ingin tanyakan, tadi kan pada saat proses penyitaan di awal itu barang bukti diletakkan di comment center dan dijaga oleh propam. Kemudian saudara menerangkan pada saat akan disisihkan dan diganti dengan tawas. Penuntut umum suaranya pelan kan. Siap. Seperti berantem kita di sini tuh. Siap, ya. Kalau begitu kuatnya suara, ya. Siap, ya. Pelan-pelan saja, yang penting dia dengar jelas. Bisa semua kita catat. Terlalu bersemangat yang mulia. Kalau kuat pun dibuat, kalau enggak kita catat percumanya itu. Siap ya. Iya, pelan-pelan saja biar dia pun tenang ya. Karena langsung bersidang. saja pertanyaannya, silakan. Karena bersidang dengan Hotman Paris saya bersemangat. Siap izin. Silakan. Gantian JPU ya. Nah, jadi kemudian kan disisihkan pada saat itu diganti dengan tawas itu di ruang kerja di ruang Kapolres. Apakah proses penyisihan ini ya kan pemindahan dari komen ke ruang Kapolres itu ditujukan agar saudara mempermudah penggantian tawas itu? Apakah demikian? Ya pertama pasti ya. Nggak mungkin saya ambil di comment center Pak, karena dijaga oleh anggota. Alasan saya apa? Berarti tujuan pemindahan dari comment center ke ruang kerja Kapolres adalah salah satunya untuk mempermudah penggantian BB narkotika sabu dengan tawas. Demikian ya Kapolres. Itu yang pertama. Terus yang kedua mempermudah ke lapangannya Pak. Baik. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat 1 itu kan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan ya kan disisihkan barang bukti narkotika dalam waktu 3 kali 24 jam untuk diuji di laboratorium forensik. Nah, terhadap ketentuan ini apakah pada saat itu sudah dilakukan oleh pihak penyidik dari Bukit Tinggi, Polres Bukit Tinggi? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Proses penyisihannya seperti apa? Apakah masing-masing paket itu disisihkan? Semua masing-masing paket itu disisihkan Pak. Semua masing-masing Ya. paket disisihkan. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan dari kawan kami tadi bahwa yang diuji hanya satu itu terkait pada saat pemusnahan. Betul demikian ya? Ya betul. Nah, tapi pada saat penyitaan 3 kali 24 jam, pihak penyidik dari Polres Bukit Tinggi sudah melakukan penyisihan sampel. Sudah. Dia Semua. masing-masing paket dari 41,4 kg. Betul? Betul, sudah semua itu. Betul ya, sudah semua.
Ini termasuk barang bukti sabu yang 1 kilo yang sudah terjual seharga 400 yang kemudian diserahkan uangnya 300 juta kepada terdakwa. Iya jelas Pak itu. Jelas. Berarti barang bukti narkotika yang sudah terjual itu sesuai dengan hasil laboratorium yang saudara lakukan selaku penyidik benar adalah sebagai barang bukti narkotika. Jenis apa waktu itu? Ya, jenis sabu Pak. Sabu ya, amfetamin ya. Terdakwa, saksi, mohon izin. Di sini kan saudara melakukan pengungkapan kasus di tanggal 14 Mei. Nah, terus kemudian tanggal 17 saudara melaporkan kepada terdakwa dengan bahasa isi yaitu izin mohon petunjuk jenderal tentang rilis kasus ini, waktunya jenderal. Atas penyampaian informasi yang saudara berikan kepada terdakwa ini tiba-tiba kemudian dijawab oleh saudara terdakwa. Pertanyaannya, dijawab oleh terdakwa. Bukan menerangkan, pertanyaan. Silakan. Mohon izin yang mulia. Sebagian BB diganti dengan tawas. Nah, ini kan seperti tidak menyambung. Saudara menyampaikan informasi izin mohon petunjuk jenderal tentang rilis kasus ini, waktunya jenderal. Tiba-tiba kemudian dijawab oleh terdakwa, BB diganti dengan tawas. Kenapa bisa tiba-tiba terdakwa kemudian menjawab demikian? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan antara saudara dengan terdakwa terkait untuk penyisian barang bukti ini? Kalau penyisian nggak ada Pak, tapi kalau ungkap ada Pak. Itu tanggal 13 itu saya laporkan Pak. Video saya laporkan, bahkan saudara terdakwa mengarahkan coba cari tempat yang lain, mungkin di tempat yang lain sebagainya sampai di ini kan. Itu sudah Pak, sudah semua itu. Sudah ya. Oke, cukup ini. Cukup dari penuntut umum, cukuplah ya. Sudah cukup. Baik. Penuntut umum masih ada? Jangan dipaksakan bertanya kalau enggak ada. Nah, kalau masih ada silakan. Kalau dipaksa bertanya jangan. Silakan kalau masih ada. Asal muasal penyisihan sabu besar 1 kilo tadi ya, itu untuk pemberian bonus. Iya, untuk memberi bonus. Alasannya ya itu. Iya, alasannya itu. Alasannya itu waktu saya. Bonus untuk siapa? Bilangnya bonus untuk anggota. Itu ide siapa? Ide saksi atau ide terdakwa? Terdakwa. Terdakwa. Apakah tadi ya uang hasil penjualan ini sudah diserahkan ya? Sudah ya. Apakah uang tersebut akhirnya ada diserahkan kepada saksi atau untuk pemberian bonus tersebut? Kalau pemberian bonus enggak, tapi uang yang saya berikan yang penjualan yang pertama itu kan di rumah tadi sudah saya sampaikan kepada majelis. Apakah saudara sendiri dapat bonus dari uang tadi? Tadi kan sudah saya jawab Pak, saya nggak dapat apa-apa Pak, dapat amsyongnya aja Pak saya Pak. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.